Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semerbak harumnya bunga melati di patuk burung pipit. Jumpa lagi kita di podcast ini di channel @nizar mepit. Salam cerdaslah, cermat, efektif, runut, dasar, lengkap dan akurat. Sahabatku, ayah bunda yang berbahagia, kali ini kita akan membahas cara menganalisis data scorecard stunting, percepatan menurunan stunting. Ayah bunda yang berbahagia, sebagaimana podcast kita yang lalu, kita membahas pencerahan bagaimana cara mengisi data scorecard stunting sebagai upaya program percepatan penurunan stunting di desa. Nah, kali ini kita akan bersama-sama membahas, mengkaji bagaimana menganalisis data tersebut. Sebagaimana program pemerintah bertujuan untuk menurunkan stunting hingga 14% pada tahun 2024 nanti, mencapai 14%, artinya semua pemerintah dari level terendah, yaitu dari RT, dusun atau RW, desa dan kelurahan, bahkan kecamatan dan kabupaten, provinsi, ditugaskan menurunkan angka stunting seminimal mungkin. Standarisasi WHO menetapkan harus di bawah 20%, yaitu 14% yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Sahabatku, ayah bunda, bahwa stunting ini menjadi masalah nasional dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Boleh jadi program-program ini mempunyai daya ukit dalam rangka meningkatkan cerdasan masyarakat dalam rangka menyongsong Indonesia emas pada tahun 2045 nanti. Kira-kira 20 tahun ke depan, jika stunting tidak kita atasi sekarang, hingga 20 tahun akan datang, generasi kita penuh dengan generasi yang tidak layak untuk berkompetensi dalam menghadapi kejayaan globalisasi, di mana diperkirakan pada tahun 2045 itu Indonesia sedang menghadapi bonus demografi. Artinya penting, ayah bunda, teman-teman KPN, bagaimana kita mempercepat penurunan stunting ini dengan cara menganalisis data scorecard stunting yang saudara-saudara laporkan setiap bulan. Ayah bunda, kita lihat dari laporan scorecard pada podcast kita yang lalu, secara tren atau cakupan pelayanan kegiatan ini merupakan langkah awal kita untuk mengidentifikasi atau memeta permasalahan yang terjadi. Sasaran scorecard ini ada 5 sasaran percepatan penurunan stunting. Pertama, remaja putri. Remaja putri ini mempunyai 2 jenis pelayanan yang harus dipenuhi. Kemarin dilaporkan pada jenis pelayanan yang pertama, yaitu screening HB, mendeteksi kekurangan HB atau kurang darah pada anak remaja putri. Misalnya dilaporkan pada video kita yang lalu bahwa 10 remaja putri hanya 5 yang diperiksa dan 5 yang tidak diperiksa, hingga cakupan 50%. Dan ini jadi kita petahkan menjadi permasalahannya. Untuk pemberian tablet tambah darah, 10 remaja putri yang ada di desa itu semuanya mendapatkan tablet tambah darah. Artinya ini tidak jadi permasalahan. Nah, yang warna kuning ini menjadi permasalahan. Artinya 50% remaja putri yang tidak mendapatkan pemisahan HB. Nah, ini kita petakan secara konvergensi cakupan di desa Ek ini untuk remaja putri, yaitu 15 dibagi 20 ya 75%. Nah, ini sementara ini target kita 100% harusnya. Yang kedua, jenis
pelayanan pada sasaran yang kedua calon pengantin, yaitu pemeriksaan kesehatan dan pemberian tablet tambah darah. Dari 2 calon pengantin semuanya mendapat tablet tambah darah. Artinya 100% ini sudah terlaksana dengan baik. Namun untuk pelayanan yang kedua, yaitu bimbingan perkawinan, dari 2 calon pengantin hanya 1 yang mengikuti bimbingan perkawinan. Artinya ada 50%. Kalau kita lihat dari konvergensi dari calon pengantin ini terdapat 4 sasaran. 4 sasaran ini yang menerima pelayanan konvergensi hanya 3. Artinya 3 dibagi 4 kali 100 sama dengan 75%. Ini jadi problem kita pada bimbingan perkawinan. Kemudian jenis pelayanan ibu hamil dan nipas. Pada ibu hamil dan nipas ini jenis pelayanan ada 4. Dari 4 ini kita peta yang mana menjadi problem atau masalah yang harus kita atasi dan kita peta pada analisis ini. Pelayanan pertama yaitu pemeriksaan kesehatan ayah bunda. Nah, dilaporkan pada video kita yang lalu ada 5 ibu hamil di desa itu, 4 orang yang datang ke posyandu atau kelas ibu hamil untuk diperiksa oleh bidan. Artinya 4 dibagi 5 dapat 75%. Untuk pelayanan KB jenis pelayanan kedua, ternyata dari 5 ini 1 yang melahir. Nah, 1 melahir ini sudah mendapat pelayanan KB. Artinya semuanya sudah mendapat pelayanan KB. Kemudian juga untuk pemberian kek. Dari 5 ibu hamil ini ternyata terdeteksi hanya 2 yang ibu hamil mengalami kek, yaitu lingkar tangan ibu hamil itu, ibu nipas kurang dari 23,5 cm. Dari 2 ini semuanya mendapat PMT kek, artinya 1%. Dan yang keempat, pelayanan pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil. Kelima-lima ibu hamil ini semuanya mendapat tablet tambah darah. Artinya secara konvergensi pada pemisahan ibu hamil dan nipas 12 dibagi 13 sama dengan 92,3%. Ini presentasi konvergensinya. Artinya belum mencapai 100%. Lanjut pada sasaran yang keempat yaitu balita. Nah, untuk balita ada 4 jenis pelayanan di sini. Pada video kita yang lalu dari 4 pelayanan ini semuanya sudah dilaksanakan, semuanya sudah mendapatkan layanan sesuai standar, artinya 100%. Konvergensi kita di sini adalah 100%. Artinya pada sasaran balita hasil pemetaan tidak ada masalah. Saudara kader KPM yang berbahagia, bahwa sasaran kelima yaitu keluarga risiko. Dari keluarga risiko yang terdaftar ini sebanyak 20 kepala keluarga, itu terdapat 8 jenis pelayanan. Dari 8 jenis pelayanan itu kita runut, kita identifikasi di peta permasalahannya, jenis pelayanan yang mana yang masih terdapat permasalahan. Misalnya memiliki kartu keluarga. Dari 20 keluarga risiko semuanya mendapatkan kartu keluarga, dan itu bisa dibuktikan bahwa kartu keluarga itu ada. Yang kedua, akses air bersih. Nah, dari 20 kepala keluarga itu, sahabatku, kita lihat akses air bersih, ternyata ada 18 kepala keluarga yang mengakses air bersih, yaitu cakupannya 90%. Jenis layanan yang ketiga, memiliki jamban keluarga. Dari 20 kepala keluarga itu semuanya memiliki jamban keluarga, artinya 100%.
Yang keempat, kepesertaan BPJS terdapat 10 kepala keluarga dari 20 kepala keluarga yang tidak memiliki BPJS. Artinya ini hanya mencapai 50%. Untuk jenis layanan yang kelima yaitu kepesertaan PKH atau keluarga risiko ini yang mendapat bantuan PKH, program keluarga harapan. Program keluarga harapan. Dari program keluarga harapan ini, dari keluarga risiko 20 keluarga itu ternyata hanya 10 keluarga berisiko yang menerima atau yang menjadi peserta PKH, artinya 50%. Jenis pelayanan keenam yaitu akses sanitasi layak, demikian juga sama, dari 20 keluarga risiko ternyata ada 10 yang belum mencapai sanitasi yang layak. Jenis layanan yang ketujuh yaitu mendapat pendampingan dari TPK, tim pendamping keluarga, ternyata 15 keluarga risiko dari 20 keluarga itu yang mendapat pendampingan oleh tim TPK yaitu sebesar 75%. Dan yang kedelapan, jenis pelayanan akses P2L dari 20 kepala keluarga itu ternyata tidak ada satupun yang mengikuti akses P2L atau pemanfaatan pekarangan lestari. Nah, jadi ini di kita peta permasalahan-permasalahan ini, kita peta yang mana yang cakupan yang di bawah 100% ini jadi masalahnya. Jadi permasalahan pertama adalah kepesertaan BPJS, PKH, sanitasi layak, dan pendampingan TPK termasuk akses air bersih. Dan yang utama masalahnya ada pada P2L 0%. Nah, sekarang kita lihat dari tingkat konvergensi dari 8 layanan ini, pada 20 keluarga ini terdapat 160 keluarga yang seharusnya mendapat 8 layanan ini, ternyata ada 113 yang mendapat masing-masing dari jenis layanan ini dari 20 keluarga. Kalau kita lihat persentasenya 113 dibagi 160 sama dengan 70,6%. Artinya tingkat konvergensi untuk akses layanan keluarga berisiko di desa itu baru mencapai 70,6%. Ini sahabatku, kita peta permasalahan ini, dan masalah ini kita rumuskan di dalam pernyataan masalah. Tabel berikutnya yaitu mengcover dari masalah-masalah tadi, kita impun jenis layanannya, remaja putri, calon pengantin, ibu hamil dan nipas, balita dan keluarga risiko. Ini jenis sasaran. Dari jenis sasaran ini kita identifikasi masalah yang ditemui itu adalah jenis layanan yang mana. Remaja putri yang masih masalah adalah screening atau pemisahan darah AB. Dan pernyataan masalahnya dari 10 remaja putri terdapat 5 yang belum diperiksa AB. Yang kedua, sasaran Catin adalah jenis layanan bimbingan perkawinan. Dari layanan bimbing perkawinan ini ternyata dari 2 calon pengantin hanya 1 yang mengikuti bimbingan perkawinan, artinya 1 yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan. Saudara, jenis layanan yang ketiga yaitu ibu hamil dan nipas. Nah, untuk ibu hamil dan nipas ini jenis layanan yang masih bermasalah yaitu pemisahan kesehatan oleh bidan. Nah, ini kita lihat dari 5 ibu hamil yang datang dalam periode itu ternyata 1 yang belum datang diperiksa kesehatannya. Untuk balita tidak ada jenis layanan yang bermasalah. Artinya kita loncat ke sasaran kelima yaitu keluarga risiko.
Nah, keluarga risiko ini ada 8 jenis layanan, sahabatku. Jadi jenis layanan yang kita identifikasi di sini adalah identifikasi jenis layanan yang bermasalah, sehingga kita buat pernyataan masalahnya. Misalnya, untuk akses sarana bersih, dari 20 keluarga risiko terdapat 2 yang belum memiliki akses air bersih. Artinya 18 orang keluarga risiko semuanya sudah terakses air bersih. Dari BPJS ternyata dari 20 keluarga ini baru 10 yang memiliki, 10-nya lagi belum memiliki. PKH juga demikian, dari 20 ini 10 yang belum menerima BLT. Akses sanitasi layak, dari 20 keluarga ini terdapat 10 yang rumah tidak layak huni. Tim pendamping keluarga, ternyata dari 20 keluarga risiko ini 5 keluarga risiko yang belum mendapat pendampingan, dan P2L ini semuanya belum mendapat program P2L. Ini adalah rumusan pernyataan berdasarkan pemetaan pada tabel sebelumnya. Sahabatku, dari pernyataan masalah itu kita rumuskan dalam suatu masalah. Jadi tabel yang keempat ini kita merumuskan masalah yang terdapat pada tahapan identifikasi masalah dan pernyataan masalah. Kondisi masalah yang dialami pada saat ini sebagaimana yang dinyatakan dalam pernyataan masalah. Kita pindahin di sini. Sementara kondisi layanan kita identifikasi kembali, kita lihat dari data baik secara hasil wawancara maupun hasil pengamatan, kita rumuskan kondisi masalahnya bagaimana, dan pada tabel yang selanjutnya kita buat rumusan masalahnya. Contoh, untuk 5 remaja putri yang belum diperiksa oleh HB, kondisi layanannya kita lihat tidak ada jadwal pelayanan HB di desa itu. Maka di sini dirumuslah masalahnya, adanya remaja putri yang belum mendapat pemisahan HB. Ini rumusan masalahnya, sahabatku. Selanjutnya pada calon pengantin, dari 2 calon pengantin, 1 orang yang belum mengikuti bimbingan perkawinan. Nah, ini pernyataan ini dirumuskan masalahnya, calon pengantin tidak mengikuti bimbingan perkawinan di KUA. Selanjutnya untuk pelayanan ibu hamil, kondisi layanannya, jenis layanan itu ada di Polindes dan Posyandu maupun kelas ibu hamil. Rumusan masalahnya, ibu hamil tidak periksa kesehatan di Polindes karena sibuk bekerja. Ini berarti kita wawancara dengan ibu hamil, dengan bu bidan, apa masalahnya dia tidak datang. Yang selanjutnya ada 2 keluarga risiko yang tidak terakses air bersih. Nah, kita lihat dari kondisi masalahnya di desa tersebut ternyata ada sarana air bersih. Dan kita rumuskan masalahnya, adanya keluarga risiko yang tidak mengakses sarana air bersih karena jaraknya jauh. Jadi jarak rumah keluarga risiko dengan sarana air bersih itu terlalu jauh sehingga tidak bisa terakses. Sahabatku, selanjutnya pada yang kelima, yaitu dari 20 keluarga ini 10 keluarga yang belum memiliki BPJS. Nah, di kondisi masalahnya bahwa setiap bulan data DTKS ini bisa diupdate. Sedangkan rumusan masalahnya adanya keluarga risiko yang belum memiliki BPJS karena belum terdaftar di DTKS. Selanjutnya yang BLT atau PKH demikian juga kondisinya, data di DTKS ini bisa diupdate setiap bulan, dan kenyataannya 10 keluarga ini belum terdaftar di DTKS. Yang RTLH, rumah tidak layak huni juga demikian juga, karena datanya ini by name by address harus
teridentifikasi menjadi data terpadu di desa DTKS sebagai sasaran atau syarat dari program RTLH untuk melakukan kegiatan ini apabila keluarga-keluarga itu teridentifikasi dalam DTKS. Selanjutnya yang ke-8, ayah bunda, ada 5 keluarga yang belum mendapat pendampingan oleh TPK. Sementara kondisi layannya setiap bulan DTKS itu bisa diupdate. Nah, artinya adanya keluarga KS yang belum mendapatkan pendampingan TPK. Nanti kalau sana keluarga ini sudah terupdate di dalam DTKS, sehingga tim TPK ini bisa mengintervensi dan melakukan pemantauan intervensi yang bersumber dari DTKS. Selanjutnya yang ke-9, yaitu semua KS belum mendapatkan program P2L. Hasil pengamatan kondisi lapangan ternyata masih banyak lahan yang kosong di desa itu. Rumusan masalahnya, adanya keluarga risiko yang belum memanfaatkan pekarangan rumah ditanam dengan sayuran atau ternakan. Nah, ini jadi rumusan masalahnya. Setelah rumusan masalah ini kita tetapkan, kita susun dengan baik, maka kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu usulan intervensi untuk menyelesaikan masalah. Sahabatku, ayah bunda yang berbahagia, dari 9 permasalahan yang kita rumus tadi, maka kita buat susulannya, kita rumuskan usulan kegiatannya sebagai bahan untuk diusulkan di dalam musyawarah masyarakat desa dan nanti dikukuhkan di dalam rumusan tim. Misalnya sahabatku, ayah bunda, untuk remaja putri, tadi dirumuskan bahwa remaja putri itu belum mendapat pemisahan HB. Maka di sini kita usulkan membuat jadwal pemisahan HB. Keterangannya kita berkonsultasi ke Puskesmas. Jadi KPM atau TPK bersama bidan desa untuk konsultasi ke Puskesmas agar dibuat jadwal pemisahan HB ulang di desa tersebut. Yang kedua, adanya catin yang belum mengikuti bimbing perkawinan di KUA. Usulan kegiatannya, desa diharapkan bisa memfasilitasi transportasi catin ke KUA. Atau kita berkoordinasi dengan KUA, bisa diusulkan KUA pergi ke desa kita atau calon pengantin kita pergi ke KUA. Itu cari solusinya untuk sama-sama. Jika memungkinkan, kita mengharapkan desa memfasilitasi dengan pemberian ongkos ojeknya, sehingga calon pengantin dapat mengikuti bimbingan perkawinan di KUA. Yang ketiga, adanya ibu hamil yang tidak periksa kesehatan di Polindes karena sibuk bekerja. Nah, kita usulkan di sini agar melakukan edukasi dan kunjungan rumah oleh TPK. Berarti kita merekomendasikan ke TPK untuk melakukan kunjungan rumah dan melakukan edukasi pentingnya pemeriksaan kesehatan ibu hamil di bidan atau kelas ibu hamil. Selanjutnya yang keempat, yaitu adanya keluarga yang tidak mendapatkan akses air bersih karena jaraknya jauh. Nah, kita lihat tadi kondisi bahwa di desa itu ada sumber air bersih, rumah keluarga risiko itu jauh. Maka kita usulkan di sini agar desa membuat program perpipaan sarana air bersih. Jadi diusulkan di dalam dana desanya untuk program pipanisasi. Selanjutnya yang kelima, yaitu adanya keluarga yang belum memiliki BPJS karena belum terdaftar di DTKS. Nah, ini kita diusulkan agar yang belum terdaftar di BPJS tadi untuk diupdate datanya, dikirim ke Puskesmas untuk diusulkan menjadi BPJS daerah. Selanjutnya yang keenam, adanya keluarga risiko yang belum menerima BLT karena belum terdaftar di DTKS. Artinya di sini kita menekankan, mengusulkan kepada kepala desa
agar operator SIG and G menginput data DTKS tersebut, sehingga daftar nama-nama yang terdaftar di DTKS akan menjadi pegangan bagi PKH untuk melakukan intervensi selanjutnya. Selanjutnya jenis masalah. Selanjutnya permasalahan yang ketujuh, adanya keluarga yang berstatus rumahnya tidak layak huni karena belum mendapat program bedah rumah. Sementara usulan yang kita usulkan dalam rancangan program yaitu agar keluarga-keluarga yang memiliki RTLH ini didaftarkan melalui operator SIG and G untuk menginput data DTKS, sehingga kalau nama-nama keluarga yang memiliki rumah yang tidak layak huni kalau sudah terinput di dalam DTKS, maka teman-teman dari Perkim akan bisa menindaklanjut di program Perkimnya. Selanjutnya yang ke-8 yaitu adanya keluarga yang belum mendapatkan pendampingan TPK. Karena pendampingan ini bukan hanya melakukan edukasi saja. Mereka para TPK selain melakukan edukasi, konseling, tentu akan melakukan intervensi-intervensi seperti memberikan contoh makanan yang bergizi. Artinya memerlukan pembiayaan. Makanya untuk mengubah pembiayaan itu, desa bisa mengalokasikan itu apabila nama-nama keluarga risiko ini terdaftar di dalam DTKS. Oleh karena itu diusulkan kegiatan ini agar operator CNG menginput data DTKS ini. Selanjutnya yang ke-9, adanya keluarga risiko yang belum memanfaatkan pekarangan rumah ditanam dengan sayur-sayuran atau ternak. Ini diusulkan bahwa kita melakukan edukasi, sosialisasi, dan gotong royong bersama agar masyarakat sekitarnya atau masyarakat di desa memanfaatkan pekarangan rumah. Artinya kegiatan ini perlu kita konsultasi atau koordinasi dengan PPL. Nah, ini kira-kira sahabatku, ayah bunda, sebagai rumusan masalah yang harus kita intervensi lebih lanjut. Nah, kegiatan-kegiatan ini tentu perlu kita bahas di dalam musyawarah masyarakat desa agar intervensi ini dapat dilakukan. Mana-mana intervensi yang sifatnya spesifik dalam rangka mengatasi problem-problem risiko stunting atau stunting segera dilakukan. Mana-mana program-program yang bersifat tidak langsung seperti program sensitif, maka dilakukan upaya pencegahan seperti P2L, rumah layak huni, akses air bersih, dan lain sebagainya. Artinya kegiatan-kegiatan ini sebagai upaya pencegahan percepatan penurunan stunting sangat signifikan melalui program-program analisis data scorecard stunting di desa ini. Mudah-mudahan dengan cara menganalisis ini, teman-teman di desa dalam rangka melaksanakan musyawarah masyarakat desa lebih terarah dan lebih terpadu, sehingga program-program akan menghasilkan kegiatan-kegiatan yang nyata, tepat sasaran, dan hasilnya juga bermanfaat langsung bagi masyarakat yang menjadi sasaran. Mudah-mudahan ini menjadi bahan kita semua sebagai pencerahan untuk menuju desa kita semua desa yang sehat, desa tanpa stunting. Ketupat dibelah 4, semoga bermanfaat. Kullu am wa antum bi khairin wa umlahu wafiq ila atwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.